Mafia hukum merujuk pada praktik korupsi, nepotisme, atau kekerasan yang salah dalam sistem peradilan. Sedangkan perilaku masyarakat yang berperan sebagai hakim atau main hakim sendiri mencerminkan ketidakpatuhan terhadap hukum dan norma-norma yang diakui. Secara umum, penyebab mafia hukum dan perilaku masyarakat main hakim dapat dijelaskan dengan faktor-faktor berikut secara ilmiah. Yang pertama, faktor sistematik. Korupsi menjadi penyebab utama mafia hukum dan perilaku masyarakat main hakim. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan sistem peradilan, mulai dari penyuapan hakim, pengaruh politik dalam pertunjukan hakim, hingga penerimaan suap oleh petugas hukum. Yang kedua, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan sosial dan ekonomi seperti kesenjangan pendapatan yang signifikan, akses terbatas terhadap keadilan, dan keterbatasan peluang dapat mendorong perilaku masyarakat main hakim. Yang ketiga, lemahnya sistem pendidikan. Sistem peradilan yang lemah termasuk kurangnya independensi, rendahnya kualifikasi dan integritas hakim, dan kekurangan sumber daya yang memadai dapat memberikan celah bagi mafia hukum dan perilaku masyarakat main hakim. Yang keempat, budaya dan norma yang merugikan. Dan yang kelima, kurangnya pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat. Pada kebijakan atau tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait masalah mafia hukum dan perilaku masyarakat yang berperan sebagai hakim, mengatasi masalah mafia hukum dan perilaku masyarakat yang berperan sebagai hakim, berikut beberapa kebijakan yang umumnya dapat diterapkan. Yang pertama, penguatan sistem hukum. Pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan independensi sistem peradilan melalui reformasi hukum, termasuk pembaruan undang-undang, perbaikan proses peradilan, dan pemberantasan korupsi di dalam sistem hukum. Yang kedua, peningkatan penegakan hukum. Pemerintah dapat meningkatkan upaya penegakan hukum untuk melawan kegiatan mafia hukum dan perilaku masyarakat yang melanggar hukum. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan dapat membantu mengurangi kasus korupsi dan perilaku masyarakat yang main hakim. Dalam mengatasi masalah mafia, hukum, dan perilaku masyarakat main hakim, berbagai pihak memiliki peran dan kewajiban yang penting. Yang pertama, peran pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan dan menjaga sistem peradilan yang adil dan terpercaya. Yang kedua, lembaga peradilan. Lembaga peradilan termasuk hakim, jaksa, dan petugas hukum lainnya memiliki peran penting dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas dan keadilan. Yang ketiga, lembaga penegak hukum. Kepolisian, jaksa, dan badan penegak hukum lainnya memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan menindak kasus-kasus mafia hukum. Mereka harus bekerja dalam integritas, independensi, dan profesionalisme, serta memberantas korupsi dan memastikan perlindungan hak-hak individu. Yang keempat, masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mengatasi mafia hukum dan perilaku masyarakat mainnya sendiri. Yang kelima, organisasi non-pemerintah LSM. LSM dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan dan transparansi. Yang keenam, akademisi dan peneliti. Masalah mafia hukum dan perilaku masyarakat yang melakukan tindakan hakim sendiri adalah isu serius yang dapat mengancam ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, perspektif Pancasila sebagai sistem etika dapat memberikan pandangan yang bermanfaat.